Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi saya wabarakatuh. unmute yang lain ya, supaya nggak mengganggu, nanti rekamannya bisa didengar dan dilihat dengan bagus gitu ya. Saya akan share dulu screen-nya. Jadi Zoom ini ya, conference secara online ini sudah menjadi sesuatu hal yang saat ini populer, di mana sebelumnya hal seperti ini dianggap mahal atau dianggap susah gitu ya bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya di dunia online fasilitas seperti Zoom, fasilitas seperti online meeting ini sudah ada ya sejak saya menjadi coach itu 2008. Jadi sebenarnya saya sudah gunakan ini Bapak Ibu dari 2008. Cuma memang orang Indonesia khususnya kalau didampingi sama saya tidak mau online. Mereka lebih senang gitu ya ketemu muka karena kita ini sangat bersilaturahmi, sangat ingin ketemu karena dengan ketemu akan kelihatan bagaimana kita melayani orang, bagaimana kita berbagi sama orang lain. Nah, puncaknya kenapa online ini menjadi sangat diperlukan karena ada pandemi gitu ya. Karena ada virus yang nggak kelihatan yang bisa saling menularkan di antara kita sehingga Zoom ini online atau dengan segala macam tools yang ada untuk meeting secara bersama itu muncul. Jadi ini luar biasa. Pemilik Zoom ini menjadi orang terkaya di dunia, ya termasuk 20 orang terkaya dunia saat ini, gara-gara Zoom-nya dipakai hampir jutaan orang di dunia. Jadi fasilitas ini saya kelihatan di layar pojok kanan Anda gitu ya, ini adalah fasilitas Zoom yang terbaru, Anda bisa kelihatan seakan-akan di belakang Anda ada layar video dan ini adalah fasilitas Zoom yang bisa Anda gunakan. Tinggal nanti pada saat share Anda klik advance. Ya, advance itu akan membantu Anda memilih beta version sehingga Anda bisa terlihat seperti sedang memberi kuliah dalam sebuah Zoom ya, sebuah online online seminar yang sangat canggih. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Saya memang adalah salah satu anggota dari IKPTM ya, Mbak Nuri adalah senior saya, di sini ada Mas Daryanto juga senior saya di IKPTM, ada Prof Anang, ada juga Mas Didi tadi yang telah memberikan sambutan. Kami di IKPTM adalah penerus ya, penerus dari orang tua kami yang selama ini telah menjadi orang-orang komunitas yang membantu pembelajaran untuk seluruh orang yang ada di Indonesia, khususnya pada saat itu adalah pelajar SMA. Karena kekurangan guru, mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam IKPTM ini mendaftarkan diri untuk jadi pengajar. Dan itu orang tua kami. Kami adalah generasi kedua yang meneruskan semangat beliau untuk berbagi kepada lebih banyak lagi ya orang yang ingin juga tumbuh. Nah, di materi yang saat ini ya, saya ingin sharing karena sekarang fokus kita lagi pandemi. Fokus kita dunia berubah. Banyak bisnis-bisnis besar rontok, timbul bisnis-bisnis baru. Banyak bisnis-bisnis zaman dulu yang membangun bisnisnya secara bertahun-tahun untuk menjadi besar, kalah sama anak-anak generasi milenial yang membangun bisnisnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah bisa mempunyai aset yang sangat besar. Saya akan kasih rahasianya kenapa. Ya, jadi kalau kita melihat kata-kata yang sering kita dengar sekarang ini kita industri 4.0. Dengan adanya pandemi, industri 5.0 ini sangat dekat, sebentar lagi kita akan capai. Ya, kita harus mempunyai satu cara. Kita harus mempunyai satu kondisi untuk menjaga generasi muda kita. Karena sesuatu yang baru, sesuatu yang canggih, kalau dalam menggunakannya itu salah, maka itu akan berbahaya buat generasi kita. Ini yang harus kita antisipasi. Kita ini generasi yang punya wisdom, ya. Mereka punya teknologinya. Mereka sangat mahir menggunakan yang namanya gadget, menggunakan yang namanya online. Sementara kita untuk belajar lagi mungkin banyak hal, hambatan, tantangan untuk bisa belajar
komputer untuk di era yang saat ini, yang tidak ada yang tidak lepas dengan komputer. Siapa yang tidak punya handphone? Mungkin 20 tahun yang lalu handphone itu mahal harganya. Ya, sekarang siapapun punya handphone. Ya, tukang sayur di rumah saya pun pakai handphone untuk sekarang melayani para pembelinya karena mereka takut berbelanja sayur sehingga semuanya pesan ya melalui pesanan. Oke, saya maju sedikit. Saya cerita sedikit tentang diri saya. Saya ini sebenarnya awalnya adalah seorang graphic designer di sebuah perusahaan televisi. Jadi saya tidak asing lagi dengan penggunaan online, penggunaan desain gitu ya. Itu bisa saya lakukan karena saya memang di dunia itu. Saya lulusan dari Politeknik University Indonesia. Ya, pada saat itu masih bergabung Politeknik ini dengan UI dan saya di bidang printing, publishing, and graphic design. Jadi itu memang ini saya. Dan saya majornya saya juga tamatan dari finance dari FEUI. Ya, saya juga mahasiswa UI dan alumni UI. Tadi Dr. Hari juga alumni UI gitu ya. Dan saya sempat hampir 18 tahun saya menjadi dosen di Universitas Indonesia dan pegawai negeri gitu ya. Dan terpaksa saya harus keluar karena saya sibuk di bidang coaching, keliling ke beberapa daerah di Indonesia untuk membantu para pebisnis. Sehingga saya tahun 2015 diizinkan untuk keluar dari pegawai negeri. Bagi sebagian orang, sayang udah menjadi pegawai negeri karena semua orang masuk pegawai negeri aja susah gitu ya. Tapi bagi saya keluarnya Bapak Ibu yang susah buat saya karena saya harus memberi alasan yang tepat karena saya mempunyai misi yang lebih besar lagi untuk membantu individu, personal, pebisnis di Indonesia untuk membuat kita cepat makmur dan sejahtera. Nah, jadi saya menjadi coach itu awalnya saya ambil Certified Action Coach itu tahun 2008 gitu ya. Ini kantornya di Las Vegas. Dan saya keliling ke beberapa negara, setelah itu setahun 2 kali saya ambil certified internasional, sampai terakhir saya itu master trainernya business model generation dari Alexander Osterwalder. Ya, ini adalah seorang master coach, seorang doktor dari Oxford yang menciptakan bisnis model yang saat ini membantu para pebisnis, pemilik bisnis korporasi seperti Apple yang tetap tumbuh, Google, dan beberapa bisnis-bisnis skala milenial yang saat ini tetap tumbuh. Ya, itu sedikit dari saya. Oke. Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana, ini adalah Coach Getty Channel, ya, ada Twitter saya, ada Facebook saya punya beberapa blog, ada coachmargetti.com, tempat saya menulis, dan tempat saya sharing tentang event-event seminar dan workshop saya, silakan nanti Bapak Ibu lihat, ada coachgetty.com tentang aktivitas saya beserta keluarga saya, ya, anak-anak saya juga aktif dalam sharing dan memberikan hal-hal baik buat lingkungannya. Ya, ada smartbusinesscoach.co.id yang sekarang saya lagi siapkan untuk melihat, Dek. Learning Management System. Adek sudah gitu ya. Belum dengarkan apa maksudnya ini. Ya, jadi ini channel saya, ada YouTube saya, nanti silakan dilihat. Oke, saya juga ada aplikasi Bapak Ibu karena sekarang zamannya online, zamannya milenial. Silakan download nanti di Apple Store, ya, di Apple Store di handphone Anda atau di Google Android Anda di Play Store untuk ambil aplikasi saya di free, Smart Business Coach, ini free, ya, ini silakan Bapak download, ya, untuk melihat apapun yang saya lakukan, artikel yang saya tulis, video yang saya buat untuk lebih tumbuh lagi secara personal. Saya ada lagi aplikasi 2, saya bikin lagi, ini untuk orang daftar seminar, workshop saya secara online, namanya Smart Coaching Academy. Bisa lihat workshop dan seminar saya yang saya adakan. 2021 ini saya lagi rancang, lagi planning, jadi belum ada, cuman bisa Anda daftar dulu untuk nanti tim saya akan menghubungi Anda. Oke, saya masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini anak-anak saya, ya. Mereka ini foto 5 tahun yang lalu, ya. Motivasi juara akan datang dari keluarga. Karena anak-anak saya ini atlet, ya, atlet judo, atlet basket, ya, mereka aktif di lingkungannya, mereka berbagi, mereka berinteraksi, sehingga mereka punya percaya diri karena mereka mempunyai sebuah identitas di lingkungannya. Ini adalah kebanggaan buat mereka nanti. Ini akan membantu mereka karena pembinaan karakter mereka dalam masa muda mereka bisa dijadikan sebagai tolak ukur jika mereka nanti tumbuh di dunia kerja, di dunia profesional maupun di dunia bisnis. Ya, dan mereka bukan sekedar olahraga, tapi mereka juara di tempat mereka
beraktivitas dan mereka berinteraksi, ikut kompetisi, ikut kejuaraan. Mereka juga anak-anak yang aktif di sekolah. Ya, ketiga anak saya sekolah di Lab School Kebayoran. Mereka punya nilai predikat yang alhamdulillah bagus, walaupun mereka beraktivitas di ekstrakurikuler yang juga aktif, gitu ya. Sehingga mereka saat ini yang nomor 1 ada di BINUS, ya. Sekarang sudah semester 5, ya, mau masuk semester 6 ini. Dan alhamdulillah tahun ini dia dapat beasiswa dari Apple Academy, sehingga akan meneruskan untuk belajar di Apple Academy selama setahun. Yang kedua anak saya, Zaidan, dia adalah mahasiswa dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Ya, dia juga sangat aktif di kampusnya. Yang ketiga Sabrina, anak saya yang perempuan, dia sekarang masih sekolah di kelas 3 Lab School Kebayoran. Mereka juga anak-anak yang membangun kebanggaan diri dari sekolah. Mereka punya nilai yang bagus, mereka anak-anak yang bertanggung jawab, dan mereka juga juara. Nah ini juga saya kasih lihat mereka juga aktif di bidang aktivitas luar sekolah, luar aktivitas mereka suka bikin kue, mereka juga pecinta alam yang suka naik gunung, suka ke laut, ke pantai, ke sungai. Mereka beraktivitas karena disitulah percaya diri dan kreativitas muncul. Bapak Ibu, value nggak bisa diajarin, value harus dilibatkan. Kalau dia mau jadi juara, dia harus mendapatkan mental juara dari simulasi-simulasi yang kita ciptakan di keluarga. Dia harus bertanggung jawab, tidak bisa diceritakan harus bertanggung jawab, tapi dia harus diberi tanggung jawab sehingga dia bisa menjaga tanggung jawab itu. Keberanian harus dimunculkan. Disiplin harus diterapkan. Itu semua yang saya lakukan dari mulai mereka kecil. Ya. Dan ini juga beberapa aktivitas yang lain. Mereka, anak-anak saya juga kadang-kadang ikut saya pada saat saya memberi seminar, memberi workshop. Mereka juga saya ajarkan untuk tampil di depan orang. Ya, mereka aktif, mereka tampil, mereka harus bisa menjadi dirinya. Ya, mereka harus berani dalam bertanding. Mereka harus siap menjaga fisiknya pada saat diperlukan, gitu ya. Ini satu pelajaran yang kita sekarang harus sudah mulai di lingkungan kita. Ya. Kenapa mereka juara? Karena saya juara. Saya juga masih sampai saat ini aktif untuk olahraga basket. Sebelum pandemi ini saya bertanding ya keliling beberapa kota untuk tanding basket veteran. Ya umurnya ya mungkin sekitar 40-50, tapi alhamdulillah tim saya masih menjadi juara. Ini adalah kondisi yang terus dijaga karena kita harus menjadi orang sportif, kita harus menjadi orang yang juga memberikan kebanggaan buat diri dan juga lingkungan. Ya, saya sangat sibuk. Saya sangat sibuk dalam memberikan materi coaching, dalam memberikan tulisan-tulisan artikel saya, membuat materi video, menulis, sangat sibuk. Tapi alhamdulillah dengan mengatur waktu time management yang rapi, saya juga tetap bisa berolahraga. Ya, waktu akhir Agustus kemarin saya terkena COVID. Ya, tanggal 26 Agustus saya terkena COVID, saya nggak tahu kena dari mana karena saya lebih banyak di rumah, tapi qadarullah saya kena. Tapi alhamdulillah 9 hari saya dirawat di rumah sakit, negatif ya hasilnya, swab yang berikutnya, dan alhamdulillah saya kembali sehat, dan kami sekeluarga juga bukan saya aja yang kena, istri saya kena, anak saya yang pertama kena, anak saya yang ketiga kena, mereka isolasi mandiri di rumah, dan alhamdulillah mereka bisa pulih dan sehat dan bugar kembali saat ini. Apa yang membuat kita kuat? Mental. Apa yang membuat kita yakin? Sebuah keyakinan bahwa ada Allah yang selalu menjaga kita. Ya, kena COVID, Anda nggak boleh down. Ya, Anda harus kuat, Anda harus bisa membangun diri Anda dan bisa melawan penyakit ini. Ini awal yang saya ceritakan tentang diri saya. Saya jalanin untuk keluarga saya apa yang nanti saya akan katakan, dan itu insya Allah bisa membuat Bapak Ibu di sini bisa mempraktekkannya di lingkungannya sehingga kita terus menjadi tumbuh menjadi personal yang luar biasa, keluarga yang harmonis dan sukses mencapai impian kita semua. Oke, saya akan ceritakan sedikit yang namanya timeline of your life. Bapak Ibu, pasti semua di sini punya yang namanya ketakutan. Ya, dan juga punya yang namanya impian. Kadang ya kita hanya melihat ketakutan dalam hidup, ya kita seakan-akan menuju impian dengan jalan mundur Bapak Ibu, karena apa yang kita omongi hanya ketakutan. Ingat Bapak Ibu, ketakutan itu adalah histori asalnya, dan itu sudah menjadi masa lalu kita. Masa depan kita ini masih misteri.
Ya, masih misteri. Kenapa misteri? Kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi dengan Anda fokus hanya pada ketakutan, Anda itu jalan mundur menuju ketakutan Anda. Menjauhi ketakutan Anda. Perjalanan ini kita sebut namanya story. Dan ini, jika Anda menuju impian dengan berpatokan, berhadapan dengan takutan, berarti Anda ini adalah orang yang moving away. Ada yang tanya sama saya, bagaimana coach supaya saya ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terus maju ke depan? Simple, balik badan Anda. Balik badan Anda, lihatlah impian Anda. Kita semua punya problem, Bapak Ibu. Kita semua punya ketakutan, tapi jangan fokus kepada ketakutan. Fokuslah kepada impian. Pikirkanlah apa yang bisa Anda capai, pikirkanlah apa yang Anda bisa lakukan, lakukanlah apa yang step by step Anda bisa jalankan secara bertahap. Ya, ambil pelajaran dari masa lalu, ya, sehingga bisa digunakan untuk Anda menuju masa depan. Ya, sehingga kalau Anda sibuk memikirkan masa lalu, Anda sibuk memikirkan problem, Anda tidak akan pernah maju ke masa depan, Bapak Ibu, karena Anda selalu berhadapan kepada ketakutan. Lihat anak kita, lihat tetangga kita, lihat teman-teman di sekitar kita. Apakah yang diomongin hanya masalah setiap waktu? Yang diomongin apakah problem setiap waktu? Atau mereka sangat punya semangat untuk melihat masa depan. Dia omongin impian, dia omongin sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah nyalahin orang lain, dia tidak pernah nyalahin kondisi, dia tidak pernah nyalahin lingkungan. Yang dia lakukan adalah apa yang dia bisa lakukan. Ingat, dulu kita mengenal solusi untuk menyelesaikan problem, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di zaman sekarang selalu cari solusi untuk menghadapi problem, problem tidak akan pernah beres karena problem selalu datang ke diri kita, ke lingkungan kita, bahkan ke keluarga kita. Carilah solusi untuk mendapatkan opportunity. Carilah solusi untuk mendapatkan kesempatan lebih baik ke depan, sehingga problem-problem Anda di belakang beres, Bapak Ibu. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tanya kepada dia, apa impian kamu? Jangan tanya kepada dia berapa nilai kamu. Karena nilai adalah anugerah. Nilai adalah yang dia dapat jika dia bermanfaat buat orang sekitarnya. Jika dia benar-benar mencapai apa yang dia inginkan, dia insya Allah akan menjadi anak yang pintar. Karena dia sangat disiplin untuk mencapai impian. Ini poin analogi saya, ya, yang saya amati, saya pelajari dari beberapa sumber, bahwa banyak orang-orang gagal dalam hidupnya karena dia selalu fokus kepada problem, karena dia sibuk bicarain orang lain, karena dia sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang. Ya, kenapa orang itu sukses? Karena dia sibuk mempersiapkan dirinya untuk maju ke depan. Dia siapkan dirinya untuk siap menghadapi masa depan. Dan inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita dari saat ini, analogi ini. Ini simple pemahamannya. Jadi kalau kita melihat ke depan, impian kelihatan sama kita Bapak Ibu. Sehingga kita selalu jalan maju ke depan dibanding mundur menuju impian. Jalan maju sama jalan mundur, analoginya pasti cepetan jalan maju. Ya, kalau jalan mundur udah jauh dari api, kita jalan di tempat. Itu yang dinamakan zona nyaman, comfort zone. Ya, analogi inilah yang harus benar-benar dipahami oleh semua orang yang ingin sukses, Bapak Ibu. Good. Ini satu kondisi yang saya sering share, saya sering bagi, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ambil metodologinya sehingga dapat diterapkan untuk lingkungannya, bahkan ke generasi muda kita, untuk tidak pernah mengatakan jangan, untuk tidak pernah mengatakan tidak bisa. Ya, katakanlah aku bisa, bertahap dijalankan. Aku mau karena aku ingin sukses. Itu kata-kata positif yang harus kita selalu camkan untuk bisa maju ke depan. Oke, empowerment value. Ada cause, ada effect. Semua hal yang terjadi saat ini Bapak Ibu, termasuk virus, termasuk kondisi ekonomi, ini adalah effect. Kenapa efek ini sangat berakibat buruk buat kita? Karena kita lupa merubah sebab. Ya, kita harus merubah sebab untuk mendapatkan efek yang berbeda. Tapi banyak orang membicarakan efek, lupa memperbaiki sebab. Ya, kalau orang itu fokus di efek, kita dengar apa yang dia katakan. Dia hanya mengatakan alasan.
Tapi orang yang fokus kepada sebab, membereskan semua hal yang harus dia bereskan untuk dia menuju masa depan, dia akan mendapatkan hasil dalam hidupnya. Ini tentang metodologi cause versus effect. Cause harus lebih besar dari effect agar Anda mencapai impian Anda. Bagaimana coach untuk kita benar-benar siap menuju masa depan dan siap tentang diri kita? Kita harus mempersiapkan yang namanya pola pikir, pola diri, pola kerja. Ini yang harus kita improve Bapak Ibu. Tidak hanya pikiran kita aja, tidak hanya thinking kita aja, tapi kita perlukan juga being dan doing. Thinking plus being plus doing akan menciptakan hasil yang berbeda. Ada orang hanya pinter tapi dia nggak punya being, dia melakukan semua hal di dirinya, korupsi, manipulasi, karena dia nggak punya being yang bagus. Padahal dia orang pinter. Dia menggunakan kepintarannya untuk mungkin membohongi atau memanipulasi orang lain. Tidak sinkron Bapak Ibu. Sehingga doing yang dilakukan itu sama sekali berbeda dengan kondisi apa yang dia pikir. Jadi untuk sinergi, pastikan Anda punya pola pikir thinking yang baik, Anda punya pola diri being yang menunjang, Anda punya pola kerja doing yang luar biasa untuk mencapai hasil yang berbeda. Jadi ingat Bapak Ibu, kapan Anda belajar, kapan Anda meningkatkan value atau being diri, kapan Anda memperbaiki pola kerja Anda. Ini ketiga hal yang harus benar-benar Anda pahami dan Anda ciptakan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, saya lanjut lagi. Gimana cara menumbuhkannya? Kalau Anda butuh pengetahuan, ikutlah training. Kalau Anda kurang pengalaman, Anda butuh pengalaman, cari mentor, mintalah mereka melakukan mentoring. Terus saya sebagai coach, apa sebenarnya yang saya dampingi klien saya, pebisnis, ataupun siapapun yang butuh bantuan saya ceritakan sebuah metodologi. Karena coaching is about metodologi. Metodologi bertanya untuk orang berpikir, metodologi bertanya untuk orang itu meyakini pola dirinya sudah benar atau kurang cocok, metodologi untuk bekerja sehingga step by step proses dia benar. Lihat, training, mentoring, coaching kita perlu agendakan untuk kita tumbuh menuju masa depan Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Pekerjaan impian apa di masa depan kalau kita tanya generasi milenial sekarang? Nah, karena kondisi medis, ini saya dapat datanya dari fintech.id. Yang pertama praktisi medis, karena banyak anak-anak sekarang melihat dengan adanya pandemi, banyak orang terpuruk, banyak keluarga yang terpecah belah, ada yang keluarganya meninggal karena penyakit ini, sehingga mereka ingin menjadi praktisi medis. Apalagi SEO spesialis, mungkin beberapa orang yang tidak berada di dunia online marketing atau di dunia digital marketing tidak terlalu paham SEO. SEO itu kepanjangannya adalah Search Engine Optimization. Bagaimana kalau kita punya website, bagaimana kalau kita punya sosial media, dia bisa diprogram untuk mendapatkan traffic yang lebih besar. Itu namanya SEO spesialis. Dan sekarang ini sangat mahal untuk pekerjaan SEO spesialis di perusahaan-perusahaan korporasi. Yang ketiga, digital marketer. Yaitu apa? Orang yang bertugas untuk memasarkan perangkat digital. Website, aplikasi, online, itu semua digital marketer namanya. Ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah pengembang aplikasi. Pengembang aplikasi ini adalah orang yang membuat aplikasi. Membuat aplikasi yang ada di handphone, membuat website, membuat apapun yang dibutuhkan untuk benar-benar orang itu bisa tumbuh. Yang berikutnya lagi adalah pengembang yang namanya pengembang software yang bikin software, ya seperti misalnya software finance, software marketing, software apapun yang Anda saat ini gunakan, itu sangat dibutuhkan karena semua based on digital sekarang bisnis. Ada juga data analis, akuntan masih menjadi impian para milenial ini. Ahli konstruksi dan teknik karena tetap membangun masih menjadi satu cita-cita dan impian. Yang ke-9, ahli lingkungan. Lingkungan ini menjadi sebuah problem di masa depan yang akan terjadi. Makanya banyak anak-anak milenial sekarang yang ingin masuk ke lingkungan, gitu ya. Lihat, ini 9 yang besar Bapak Ibu. Kemana yang lain? Yang lain itu nggak menjadi satu kondisi pilihan lagi saat ini. Makanya kalau ditanya sama neneknya, cucunya ditanya sama neneknya, dia bilang, mau jadi apa kamu nak? Cuk, kata neneknya. Mau jadi web designer yang
apaan tuh? Nenek kita nggak paham tentang hal itu. Mereka bingung. Kenapa? Dunianya beda. Inilah hal-hal yang memang sekarang menjadi tujuan mereka. Kita harus tahu. Kita harus paham apa fungsi pekerjaan-pekerjaan ini sehingga kita bisa mengarahkan generasi muda kita. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Lihat Bapak Ibu, ini fase industrialisasi. Saya bilang industri 5.0 itu sudah mulai dari 2020 kemarin. Tapi kalau kita lihat industri 1.0 itu kapan? 1780 pada saat diketemukannya ketel uap. Ini mesin bertumbuh. Ya, butuh waktu 120 tahun untuk mencapai industri 2.0 di tahun 1900 ditemukannya electricity. Sehingga butuh 70 tahun lagi untuk masuk ke era komputer industri 3.0 ya, sehingga kita bisa menggunakan komputer sebagai alat bantu kita dalam bekerja dan berkehidupan. Sekarang lebih dikit lagi kita menuju industri 4.0, butuh waktu 30 tahun di tahun 2000. Dan lebih sedikit lagi menuju industri 5.0 di tahun 2020 hanya 20 tahun. Bapak Ibu, kita nggak tahu perkembangan ke depan apakah lebih cepat lagi, semakin cepat lagi. Kalau kita tidak membekali generasi muda kita dengan bagaimana perkembangan zaman ke depan, yang masuk ke negara kita adalah orang dari luar yang sebenarnya tidak selalu baik. Ya, ini yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Ya, dan ini saya dapat dari catcamgroup.eu ini. Dan ini bisa Anda nanti cek gitu ya, bagaimana proses perubahan antar industri. Saya nggak ngebahas satu persatu. Oke, saya masuk lagi. Nah, development karakter. Jadi dengan perubahannya era industri, karakter manusia itu berubah, Bapak Ibu. Ya, karakter manusia itu berubah. Yang pertama adalah zaman industri 1.0 yang diperlukan adalah mechanical, ya, sehingga yang dikembangkan adalah produksi. Triggernya adalah steam engine, temukannya ketel uap. Waktu masuk ke industri 2.0, ya, disinilah electrification, ya, pemicunya adalah electrical ditemukan. Nah, apa ilmu dan karakter yang dibutuhkan pada saat pekerja pada masa itu atau orang-orang pada masa itu adalah standarisasi. Standarisasi. Industri 3.0 ditemukannya komputer. Semua institusi, korporasi, semuanya bergerak dalam otomasi. Sehingga disitulah muncul spesialisasi-spesialisasi yang dibutuhkan oleh para generasi muda dan para pekerja pada saat itu. Industri 4.0 dimulai dari tahun 2000. Dikenal namanya internet dan smartphone. Ya, karakter industrinya semua digital. Ya, apa yang dibutuhkan? Kolaborasi. Disinilah era partnership. Kita nggak bisa membangun sebuah fondasi digital karena itu mahal harganya. Lakukanlah yang namanya kerjasama. Lakukanlah yang namanya partnership. Baru industri 5.0 ini muncul, ya. Sekarang akan banyak co-working space. Karakter industrinya adalah rekombinasi. Kenapa rekombinasi? Ya, yang tadinya perusahaan aplikasi jadi bisa perusahaan transportasi. Contohnya Gojek. Dia perusahaan aplikasi, tapi dia akhirnya bisa mengerahkan tukang ojek menggunakan aplikasinya. Itu namanya rekombinasi. Triggernya adalah artificial intelligence. Apa? Robot bisa jawab manusia. Ya, handphone ditanya tentang alamat, dia langsung bisa menunjukkan arah. Apa yang kita butuhkan sekarang? Distribution. Ya, bagaimana informasi dan komunikasi ini bisa kita sebarkan jauh ke lingkungan kita sehingga mereka tahu dan tanggap tentang apa yang kita lagi lakukan. Saya maju lagi. Simpan dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ini saya tahu pasti banyak pertanyaan yang menarik karena saya share sesuatu yang jauh ke masa depan gitu ya sharingnya. Nah, pengembangan generasi milenial. Nah, ini menarik. Apa yang kita perlu kembangin? Kecerdasan emosional. Jangan kaget Bapak Ibu kalau generasi muda sekarang ini mudah emosional. Kenapa mudah emosional? Karena yang dijejelin ke dia terlalu banyak hal, ya, terlalu banyak kekerasan, ya, sehingga mereka harus punya kecerdasan emosional, sehingga mereka bisa mengambil emosi mereka yang negatif menjadi positif. Yang kedua, kebebasan berpikir. Ya, mereka nggak bisa hanya mempertahankan pendapat mereka, mereka tidak bisa menjadi orang-orang yang otoriter atau tidak mau dengerin orang lain, mereka harus diajarkan untuk mereka bisa berpikir bebas, menghargai pemikiran orang lain, sehingga mereka bisa mencapai impian mereka. Yang ketiga, relasi. Ajari mereka punya networking.
Ajari mereka untuk banyak mengenal orang, banyak mengenal karakter orang, untuk mereka bisa melakukan yang namanya hubungan baik buat orang lain. Komunikasi. Sekarang ini jarang orang bisa bicara di depan orang banyak. Kenapa? Karena sibuk bicara di dunia maya. Sibuk menggunakan WhatsApp, telepon aja nggak pernah. Sehingga lama-lama kita nggak bisa bicara, generasi muda kita ini, Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Ajari mereka cara berkomunikasi. Ajari mereka presentasi, karena itu dibutuhkan. Sensitivitas antar budaya, karena budaya ini akan terus berkembang ya dengan berbagai macam bentuknya. Jadi ajarin mereka untuk menghormati sensitif antar budaya. Suruh mereka juga mau mendengar dan mereka mau bertanya. Ini adalah pengembangan generasi milenial yang harus ada di setiap metodologi ataupun ilmu yang Bapak Ibu sharing kepada sekitar. Dengan dongeng silakan karena itu media. Dengan rekaman audio silakan. Dengan talk show, dengan tulisan, dengan buku yang Bapak Ibu buat silakan. Tapi ini yang mereka butuhkan saat ini Bapak Ibu. Saya seorang coach yang tidak punya kekuatan super untuk membuat orang semua sadar apa yang harus dilakukan. Kita nggak bisa melakukan cara lama untuk menghasilkan generasi baru. Kita harus mengkombinasi ilmu lama kita digunakan dalam metodologi baru. Ini yang perlu kita lakukan. Apa yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan untuk menuju era industri 5.0? Yang nomor satu, kecerdasan spiritual Bapak Ibu. Semakin banyak orang pinter, akan semakin banyak orang tidak mengakui Tuhan. Ini yang hati-hati. Ya, karena mereka merasa mereka orang pinter, Tuhan itu cuma cerita lama. Ini yang berbahaya. Ya, berpikir kritis untuk tidak selalu menerima apa yang kelihatan bagus, kelihatan baru. Suruh mereka berpikir kritis. Belajar cara belajar. Bukan belajar aja, tapi belajar cara belajar. Sudah memiliki imajinasi ke depan, karena ke depan penuh dengan visioner yang jauh berkembang ke masa depan. Intuisi, feeling, insting. Yang terakhir, empathy. Bagaimana dia menghargai orang lain. Ya, saya rasa ini dari buku, sumbernya Learning 5.1 bisa dicari. Ini salah satu kenalan saya, Dr. Alex Denny. Dia adalah mantan VP-nya Bank Mandiri, sekarang menjadi salah satu wakil menteri, salah satu staf ahli menteri BUMN untuk tentang Learning 5.1 dan pengembangan sumber daya. Dan ini bisa dicari di Gramedia, bukunya Learning 5.1. Oke, saya rasa itu dari saya Bapak Ibu, sehingga saya lebih banyak untuk Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Ya, saya balikin kepada moderator. Silakan, mungkin dibuka beberapa pertanyaan sehingga kita bisa diskusi Bapak Ibu. Semoga apa yang saya kasih tadi bisa membuat gambaran besar tentang apa yang harus kita ciptakan dan siapkan generasi muda kita Bapak Ibu.